Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling sempurna. Maka oleh karena itu kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita saat ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita saat ini, penciptaan kita manusia yang baik ini, kita sempurnakan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau ini tidak kita pergunakan dengan benar, dengan baik, maka takut kita nanti tergolong ke dalam golongan orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alhamdulillah kita diberi oleh Allah nikmat yang sempurna, maka sekali lagi ini harus selalu kita syukuri bersama. Bagaimana cara kita mensyukuri atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Tentunya kita harus mau dan siap melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan kepada kita, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus selalu kita jaga. Bagaimana kita selalu menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang maaf kita ini kebanyakan manusia, ketika kita sudah diberikan seluruh kenikmatan, banyak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita lalai dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalai. Biasa-biasa saja, terkadang maaf ketika kita lalai dalam sholat kita, tidak melaksanakan perintah Allah, sholat tidak kita jaga. Terkadang kita biasa-biasa saja. Padahal subhanallah, sholat ini merupakan salah satu cerminan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, sholat merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus selalu kita lakukan. Sebagai ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memberitahukan kepada kita dalam surat Al-Kautsar, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Banyak nikmat yang aku berikan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita manusia. Saking banyaknya nikmat tersebut, kita manusia, sepintar apapun kita manusia, sehebat apapun kita manusia, tidak akan mampu untuk mencatat nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalaupun misalnya lautan yang ada di dunia ini dijadikan sebagai tintanya, pepohonan yang ada di dunia ini dijadikan sebagai kolamnya, penanya, untuk menulis nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kertas atau dedaunan yang ada di dunia ini dijadikan sebagai warokohnya, kertasnya, untuk mencatat nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. La tuhsuha. Kita tidak akan mampu untuk mencatatnya. Sama juga ketika kita mungkin merasa kita hebat dalam matematika kita, pintar dalam hitungan kita, mau menghitung nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita saat ini, kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kita mau menghitung nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang sudah aku berikan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mampu. Maka oleh karena itu, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan untuk kita mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita ini? Dalam surat Al-Kautsar yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa? Fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kita diperintahkan untuk selalu menjaga sholat kita, meluangkan waktu sedikit yang sudah Allah berikan kepada kita. Dari 24 jam perputaran waktu kita dalam sehari semalam, sedikit yang Allah minta untuk apa? Untuk kita menunaikan sholat. Alhamdulillah, di subuh ini kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Syukur kita kepada Allah karena kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
kepada kita. Maka oleh karena itu dalam syukur kita pun kita harus bersama-sama selalu berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan untuk selalu bisa meramaikan rumah Allah, meramaikan mushola yang kita cintai, mushola yang sudah kita bangun dengan susah payah, kita buat cantik, kita buat indah. Bagaimana mushola ini bersama selalu kita ramaikan, kita hidupkan. Karena subhanallah, janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang hatinya terpaut kepada masjid subhanallah mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 hal, 7 perkara yang insyaallah ketika kita melakukan 7 perkara ini akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Di antaranya warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Manusia yang hatinya selalu terpaut kepada masjid, terpaut kepada mushola, terpaut kepada rumah Allah, cinta kepada rumah Allah. Senang ketika masuk berada di dalam rumah Allah untuk menjalankan ibadah, untuk melakukan hal-hal kemasyarakatan apa di rumah Allah. Meramaikan rumah Allah dengan kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan muamalah kemasyarakatan. Allah menjamin, Allah memberikan perlindungan kepada kita ketika kita selalu cinta kepada masjid dan mushola. Subhanallah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, yuk mari kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama untuk kita niatkan dalam hati kita bersama untuk bagaimana kita selalu menjaga ibadah kita sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga amaliyah-amaliyah kita, keseharian kita, dan juga menjaga rumah Allah ini. Bukan cuma dijaga dilihat lain, bukan cuma dijaga dilihat saja, bukan. Boleh ada mushola di rumah kita dilihat lain, tapi tidak bersama-sama sekali lagi kita meramaikan rumah Allah. Jangan rugi gitu. Ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita melihat di luar banyak perumahan-perumahan yang ngomong sama developernya, Pak, kalau tinggal di sini tapi buat mushola. Pak, kalau beli tanah di sini tapi buat tanah masjid, buat tempat sholat. Banyak yang ngomong sama developer seperti itu. Berharap agar dibentuk atau dibuatkan rumah Allah, mushola atau masjid. Nah kita alhamdulillah di lingkungan kita subhanallah ada mushola rumah Allah yang cantik, yang indah, yang sama-sama yang kita ramai. Kita jaga ini dengan sebaik-baik. Tidak akan rugi ketika kita berusaha bersama menjaga rumah Allah ini, beribadah bersama, meramaikan rumah Allah ini. Tidak. Kenapa? Karena setiap amalan baik yang kita lakukan di dunia ini semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Sekali lagi, setiap amalan baik yang kita lakukan di dunia ini akan kembali kepada diri kita sendiri. Walaupun mungkin kita sedikit, mungkin nyapu sholat di teras, dia hujan, becek, dengan kotor, basah, terasnya dibersihkan sedikit, sebentar, paling berapa menit, 10 menit. Tapi subhanallah, yang sebentar itu ketika kita melakukannya ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari kita bersama-sama menanamkan dalam diri kita, hati kita, untuk kita selalu bersama-sama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tentang sholat tadi, dan juga selalu menjaga rumah Allah ini, meramaikan rumah Allah ini. Kita bersama-sama sekali. Dan kalau kita ditanya apakah kita mau kepengen mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya pasti menginginkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dunia, bahagia juga di akhirat. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah,
berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api. Ini mengajak kita. Dalam zikir kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Itu doa kita selalu